Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat Provinsi Gorontalo yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga masih bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Kekuatan doa ini merupakan judul kultum yang nantinya akan menjadi pembahasan pada hari ini. Tujuan hidup manusia ada dua, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk menggapai dua tujuan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jembatan. Jembatan yang dimaksud adalah doa. Ada kekuatan yang paling dahsyat sehingga menyebabkan semua kejadian di muka bumi ini terjadi. Ada kekuatan yang sangat dahsyat yang menyebabkan kobaran api itu menjadi dingin. Ada kekuatan yang sangat dahsyat yang bisa membuat air laut itu terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan apakah itu? Yaitu kekuatan doa. Doa merupakan senjata bagi kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Setiap kita yang meyakini bahwa kekuatan doa bisa mengubah segala situasi kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah kita menganggap remeh tentang kekuatan doa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya inni qarib, aku dekat. Hamba yang suka berdoa di hadapan Sang Tuhan sama saja dia meyakini, memberikan pernyataan sikap kepada Tuhannya bahwa dia merupakan hamba yang lemah. Andai kata jin dan manusia yang ada di muka bumi ini dikumpulkan di suatu tempat, disuruh taat kepada Allah, disuruh ibadah kepada Allah, disuruh tunduk kepada Allah, sedikit pun tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah maha besar. Begitu juga sebaliknya. Andai kata jin dan manusia yang ada di muka bumi ini disuruh durhaka kepada Allah, disuruh maksiat kepada Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Provinsi Gorontalo yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan doa, ad-du'a'u fi ibadah. Doa merupakan induk daripada ibadah. Siapa yang meyakini adanya doa, siapa yang percaya adanya doa, maka dia lebih dahulu doa yang dituju langsung kepada Sang Maha Pencipta. Bukankah sistem kedekatan sering berbanding dengan sistem kemudahan? Bawahan dekat dengan atasan, pekerjaan mudah. Siswa dekat dengan guru, pendidikan dimudahkan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dekat dengan Sang Maha Pencipta, apapun yang kita minta dengan doa, pasti Allah akan ijabah. Selanjutnya, apa saja yang nantinya akan menjadi kekuatan doa kita? Kita mesti tanamkan di dalam hati kita bahwasanya ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Apa yang menyebabkan doa kita diijabah dan apa yang menyebabkan doa kita belum terkabul. Dua pandangan yang menurut saya sangat penting untuk bisa dipahami sebagai insan Tuhan yang Maha Esa. Masyarakat Provinsi Gorontalo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan doa ada banyak keistimewaan di dalamnya. Doa bisa mengubah daripada sisi kehidupan manusia sebagai hambanya. Dengan berdoa, sama saja hambanya meyakini bahwa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan doa ini dapat kita implementasikan di kehidupan kita
ketika kita meyakini bahwasanya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem kedekatan sering berbanding dengan sistem kemudahan. Masyarakat Provinsi Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya harta benda yang kita punya saat ini, mobil mewah yang kita bawa saat ini, pakaian dinas yang kita gunakan saat ini, semuanya hanya bersifat sementara. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini, melainkan sisi pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak waktu untuk kita bisa meminta kepada Sang Maha Pencipta. Ketika kita mengatakan kita sibuk di waktu pagi, maka Allah akan menunggu kita di waktu siang, yaitu sholat zuhur. Ketika kita mengatakan pun masih sibuk di waktu siang, maka Allah akan menunggu kita di waktu sore, yaitu sholat asar. Ketika kita pun masih menyatakan bahwa kita sibuk di waktu sore, maka Allah akan menunggu kita di waktu malam, menunggu kita di waktu isya, bahkan sampai menunggu kita di waktu tahajud dan waktu subuh. Kapan nantinya kita bisa minta kepada Allah? Ketika kita meyakini doa sebagai senjata kaum muslimin dan doa merupakan induk daripada ibadah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita melangitkan doa-doa kita. Kita mesti patokan, kita mesti indukan bahwasanya sebaik-baik doa adalah munajat. Sebaik-baik doa adalah pernyataan sikap kelemahan hambanya terhadap Sang Tuhan. Bisa jadi yang hari ini hidup mewah tanpa berdoa itu merupakan ujian dari Sang Maha Pencipta. Bisa jadi yang hari ini mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, itu merupakan kode dari Sang Maha Pencipta juga. Tinggal bagaimana kita menyeimbangi kehidupan kita bisa menggunakan sistem kekuatan doa yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, ada waktu-waktu penting untuk kita berdoa, ada waktu-waktu indah yang nantinya doa kita akan diijabah. Masyarakat Provinsi Gorontalo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, mati nggak punya harta nggak apa-apa, mati nggak punya uang yang banyak nggak apa-apa. Tapi ketika kita mati belum bisa meminta kepada Allah, menduakan Sang Maha Pencipta, itu baru ada apa-apanya. Oleh sebab itu, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.